Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Sahabat muslim rahimakumullah. Di tangan saya ada satu produk terbaru, mushaf Al-Qur'an I'rab. Banyak yang bertanya, apa sih Al-Qur'an I'rab ini? Sebelum kita membahas tentang apa isi Al-Qur'an I'rab, perlu saya jelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Di dalam bahasa Arab, kita akan mengenal bahwasanya suatu kata atau kalimat di dalam bahasa Arab bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi jenis, dia terbagi menjadi 3. Bahwa ada namanya kalimat isim, semisal kata benda dalam bahasa Indonesia. Ada kalimat fi'il seperti kata kerja dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kalimat huruf atau harfun seperti kata bantu atau kata penghubung di dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian kita akan mengenali bahwa fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Mana fi'il madhi untuk kata kerja bentuk lampau, mudhari untuk saat ini atau yang akan datang, dan amr untuk kata kerja perintah. Misalkan yang madhi contohnya jalasa, telah duduk, mudhari yajlisu, sedang atau akan duduk, kemudian amr ijlis, duduklah. Kemudian dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut hukumnya, suatu kata atau kalimat terbagi menjadi 2. Ada namanya mu'rab, ada namanya mabni. Mabni artinya tetap, mu'rab artinya berubah-ubah. Mu'rab inilah ya yang dimaksud sebagai kata yang ber-i'rab, di mana perubahannya bisa saja kondisinya dia marfu' atau kondisi rafa', mansub kondisi nasab, majrur kondisi jar, atau majzum kondisi jazm. Untuk sahabat muslim yang mempelajari ilmu nahwu, terutama jika mengkaji Al-Qur'an, kesemuanya yang ada di sini akan dipermudah dengan menggunakan mushaf Al-Qur'an I'rab. Misalkan di sini kita pakai surat Al-Maidah ayat 59. Qul ya ahlal kitabi. Qul, sudah ada keterangan di bawahnya bahwa ini adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Kemudian ya ahlal kitabi, ya adalah kalimat huruf. Ahla kalimat isim sebagai munada, al-kitabi sebagai mudhof ilaih. Kedudukan semuanya ini sudah ada di dalam Quran I'rab. Sehingga untuk Anda yang mempelajari ilmu nahwu, ingin mempraktekannya di dalam menganalisa ayat-ayat Al-Quran, demi untuk memahami pesan-pesan Al-Quran secara lebih mendalam, jika Anda menggunakan Quran I'rab, maka mushaf ini akan lebih mempermudah kita dalam memahami setiap kata per kata, kedudukannya dalam sebuah susunan redaksi suatu ayat Al-Quran. Sahabat muslim, saya akan memberikan sebuah penjelasan yang untuk mempermudah jika Anda adalah orang awam terkait nahwu, untuk memahami apa sih berarti tentang i'rab itu. Saya ambil contoh, ada satu kata atau satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang lain, Astaghfirullahal azim. Ayat yang lain, Shadaqallahul azim. Misalkan, pada contoh Bismillahi, kita melihat lafaz Allah di sini dibaca hi. Pada contoh Astaghfirullah, lafaz Allah dibaca ha. Pada contoh Shadaqallahu, lafaz Allah dibaca hu. Perubahan pada contoh lafaz Allah di sini kadang dibaca hi, kadang dibaca ha, dan terkadang dibaca hu. Inilah yang disebut dengan i'rab. Perubahan pada akhir suatu kalimat karena perbedaan kedudukan kalimat tersebut dalam sebuah susunan, atau diistilahkan karena perbedaan amil yang mempengaruhinya. Ketika dia menjadi subjek harus dibaca hu. Ketika menjadi objek, dia dibaca ha. Ketika dia terpengaruh menjadi mudhof ilaih dalam istilah nahwu, maka dia harus dibaca hi. Ini adalah contoh suatu i'rab di dalam suatu susunan bahasa Arab. Oleh karena itu, sahabat muslim rahimakumullah, jika Anda ingin mempelajari Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya, bukan hanya dari sisi terjemahnya yang instan, tapi pengen tahu lebih mendalam kata per kata, Anda dapat dipermudah dengan menggunakan Quran I'rab ini. Demikian, jika Anda ingin mengikuti kajiannya, bisa mengikuti kajian online-nya melalui link yang ada di deskripsi. Dan jika Anda belum memiliki Quran I'rab, Anda dapat memilikinya dengan membelinya melalui link yang juga kami siapkan di deskripsi.
Demikian, saya Ustadz Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.